guys, kembali lagi dengan saya Jordan dari iFixit, dan di video kali ini kita akan ngebahas beberapa kerusakan yang terjadi pada MacBook. Karena kita udah sering banget ya ngebahas kerusakan pada iPhone dan tips trik juga cara merawat atau segala macam pada iPhone. Lalu pada dasarnya itu sebenarnya Apple itu punya beberapa produk ya. Contohnya itu ada iPhone, juga ada iPad, kemudian ada MacBook, ada iWatch, ada iPod, iMac, dan berbagai macam. Nah, khusus di video kali ini kita hanya akan membahas beberapa kerusakan yang terjadi pada MacBook. Dan di video kali ini juga didasari karena pada customer kita itu sebenarnya banyak banget yang punya MacBook dan mengalami kerusakan. Jadi ini berdasarkan dari servisan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk klik like, share, dan subscribe channel iFixit. Dan jangan lupa aktifin juga notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel ini. Lalu jangan lupa juga follow akun Instagram kita, akun TikTok kita, dan akun Twitter kita namanya @iFixit. Kalian bisa tanya-tanya atau DM soal kerusakan pada Apple Gadget. Yaudah yuk, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita intro dulu. MacBook adalah komputer jinjing Macintosh yang dibuat oleh Apple di awal tahun 2006 sampai dengan 2011. MacBook ini diperkenalkan oleh Apple sendiri di awal Mei tahun 2006, menggantikan seri iBook G4 dan PowerBook 12 inch, sekaligus sebagai bagian transisi Apple dari prosesor PowerPC ke Intel. MacBook ini adalah produk flagship yang jelas memiliki kualitas dan kelebihan dibandingkan dengan laptop biasa. Akan tetapi dalam sebuah barang elektronik pasti juga akan bisa yang mengalami namanya kerusakan. Nah, di sini kita udah ngerangkum nih beberapa kerusakan yang terjadi pada MacBook. Oke, yang pertama adalah booting atau reboot yang terlalu lama. Jadi singkatnya, booting itu adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan proses loading saat masuk atau menghidupkan komputer. Proses ini tujuannya untuk memeriksa hardware dan memuat software sebelum komputer itu bisa digunakan. Booting yang lama disebabkan karena laptop jarang dimatikan, yang pada saat digunakan sistem memuat recovery data secara menyeluruh pada saat penggunaan sebelumnya. Jadi semisal nih contoh, ketika kalian itu nggak matiin komputer misal selama 2 hari, nah sistem recovery itu juga akan membaca selama 2 hari. Nah, itulah yang menyebabkan booting atau yang namanya reboot itu terlalu lama. Penyebab kerusakan yang kedua yaitu penggunaan fitur sleep mode yang berlebihan. Sleep mode ini biasanya kita kenal dengan nama sleep atau standby. Di saat kita menggunakan sleep mode, itu artinya komputer atau MacBook yang kita pakai itu tidak sepenuhnya mati, tapi daya yang dihasilkan itu lebih kecil daripada ketika kita nyalain. Nah, sering di sleep mode itu bisa menyebabkan VGA kalian itu bermasalah. Misalnya nih, layar kalian itu bisa jadi ngeblank, atau bisa terjadi glitch, atau bahkan bisa ngeblank putih juga, atau bahkan mati total. Hal ini dikarenakan pada saat posisi tertidur, laptop itu masih standby atau bekerja. Penggunaan fitur sleep ini boleh digunakan saat kalian itu lagi dalam waktu yang singkat. Jadi misal kalian dari kosan terus ingin ke kampus, nah kalian itu inginnya di sleep mode aja biar waktu dibuka di kampus itu lebih cepat aja nyalainnya, itu bisa. Tapi jangan sampai penggunaan sleep mode ini digunakan ketika kalian tidur ya, karena selama kalian tidur berarti laptop kalian itu sebenarnya masih bekerja. Nah, itulah yang menyebabkan VGA kalian bisa jadi rusak. Penyebab kerusakan yang ketiga yaitu terkena air. Sebagai barang elektronik, kita bisa bilang air itu adalah musuh alami dari barang elektronik, karena air itu dapat menyebabkan konsleting. MacBook yang terkena air itu sangat tidak disarankan untuk dinyalakan, apalagi di charging, karena air yang membasahi mesin itu bisa menyebabkan konsleting, karena air merupakan konduktor dan bisa menyebabkan konsleting pada bagian mesin kalian. Saran dari kita, ketika terkena air, lebih baik kalian pergi ke tempat servis terdekat, lalu kalian coba minta dibersihkan saja. Jadi nanti laptop atau MacBook itu bakal dibersihkan, sehingga air itu tidak menyebabkan konsleting pada bagian mesinnya. Oke, lanjut kita ke penyebab yang keempat, yaitu MacBook yang jatuh. Jika MacBook kalian itu pernah jatuh dengan keras, lalu ketika kalian nyalain itu nggak bisa nyala atau bootingnya itu bahkan nggak ada, itu ada kemungkinan kerusakan terjadi pada bagian hardware.
Tapi sebenarnya itu ketika laptop kalian jatuh atau MacBook kalian jatuh itu yang paling sering kena itu adalah bagian monitor atau LCD-nya. Jadi kita saranin usahakan gunakan tas laptop ketika kalian berpergian karena itu untuk mengurangi resiko ketika MacBook atau laptop kalian jatuh. Penyebab kerusakan MacBook yang kelima itu ada update OS lalu dimatikan atau di-cancel. Hal ini biasanya jika sedang update dengan Wi-Fi yang lambat merasa lama terus di-cancel. Hal tersebut bisa menyebabkan hilangnya OS pada MacBook kalian. Untuk perbaikannya itu bisa dilakukan, namun kemungkinan besar data-data kalian itu tidak bisa diselamatkan atau bisa kita bilang data-data kalian mungkin akan hilang. Dan ini disebabkan karena MacBook kalian nantinya itu akan diinstal ulang. Lanjut ke penyebab yang keenam, itu adalah baterai kembung hingga menekan bagian keyboard. Jika MacBook kalian merasa ada yang aneh, misal tampilan fisiknya itu ada yang aneh, atau baterainya tuh ngerasa boros banget, atau tidak bisa dicas, coba deh kalian cek dulu baterai kalian. Biasanya baterai yang kembung itu bisa menyebabkan keyboard itu naik ke atas dan bisa menyebabkan kerusakan bagian mesin juga karena tekanannya dari baterai yang kembung itu bahkan bisa merusak bagian keyboard kalian juga loh. Lanjut ke permasalahan yang ketujuh, yaitu MacBook yang restart sendiri. Poin ini termasuk dalam permasalahan di bagian VGA. Jika kalian mempunyai MacBook yang restart sendiri atau nge-glitch berwarna, itu bisa disebabkan oleh VGA yang retak di bagian kaki timahnya. Hal ini bisa memungkinkan diservis, namun jika retak di bagian timahnya ini sudah terlalu parah, itu akan sulit diperbaiki atau bahkan tidak bisa untuk diservis. Oke, kita lanjut ke kerusakan yang ke-8, yaitu bagian fleksibel SSD yang sudah mulai melemah. Jika MacBook kalian sudah menggunakan SSD tapi booting lama atau juga tidak terbaca di sistem, hal tersebut bisa terjadi karena kemungkinan kerusakan itu terjadi pada bagian fleksibel SSD yang sudah lemah. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang terakhir, yaitu ketika MacBook kalian itu tiba-tiba hidup otomatis ketika di charger. Jadi jika kalian punya MacBook, semisal kalian sedang nyolokin MacBook kalian, nyolokin charger ke MacBook kalian, lalu tiba-tiba nyala, itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu antara bagian mesinnya atau bagian baterainya yang rusak. Jadi semisal kalian itu ingin coba cek, kalian coba cek dengan ganti baterainya dulu. Jika diganti baterai itu tetap sama, berarti ada kemungkinan kerusakan itu di bagian mesinnya. Jadi guys, itu adalah beberapa kerusakan pada umumnya di MacBook ya. Dan itu pun kita rangkum berdasarkan pengalaman kita. Jadi mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan kayaknya gitu aja, cukup sekian dari kita. Terima kasih telah menonton, dan bagi kalian yang suka jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel iFixit, dan aktifin juga notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel ini. Lalu jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita, TikTok kita, dan Twitter kita, namanya sama @iFixit. Dan kalian juga bisa DM kita masalah-masalah Apple Gadgets. Misal kalian punya iPhone, iPad, atau MacBook yang bermasalah, kalian bisa banget DM kita di sosial media tersebut ya. Oke, kayaknya cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.